Liciknya laki-laki yang suka mukulin, suka selingkuhin, suka kekerasan. Liciknya mereka itu adalah mereka bisa membuat seakan-akan menyuci otak ini perempuan kalau lu tuh kalau nggak sama gue selesai. Indahnya cinta tuh ketika lu ngasih segalanya sampai orang ngatain lu goblok dan lu ngerasa itu normal. Iya lagi. Lebih enak bertemu dengan kata tenang daripada bertemu dengan kata senang. Senang itu hanya sesaat, tenang itu tidak menyesatkan. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati, tempat dimana kalian bisa bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue, nama asli aja ya, Bocah Mahmad. Lo udah kehabisan kan bahan lo? Tadi gue mau pakai lesian. Tadi lo ngapain gitu-gitu? Apa? Ya biar kan. Iya. Intuisi. Penyanyi lah. Lanjut. Apa mau bahas apa? Gue sih langsung jawab aja. Season 4 ini kita punya topik-topik terus kan. Kita tuh kali ini ngebahas. Kita tuh biasanya dari season 1 sampai ke season 4 kita udah masuk ini. Gue pengen bahasin deh Fir, satu hal yang lu pro kontra. Gue kangen berantem anjir. Lo emang kalau kangen berantem sama gue? Kan kita kalau berantem, kalau debat opini kita tuh selalu beda aja. Episode sebelumnya kayak kita akur deh. Emang ya? Iya. Tapi kan pemberanteman kita juga cukup banyak Ya lumayan. Perdebatannya lumayan. Kita on cam dan off cam berantem mulu kok. Aslinya kita tuh gak akur-akur amat guys. Jadi gimana? Apa yang mau kita bahas hari ini? Nah, kita kan selalu ngebahas dari season 1 sampai season 4 itu tentang apa namanya, kayak bagaimana sih cara memilih hubungan yang tepat, pemulaian hubungan itu seperti apa, bla 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 gitu kan. Tapi kita tuh nggak pernah tahu ngasih solusi kalau misalnya hubungan itu harus berakhir. Maksudnya kita berdua ya, secara opini kita berdua ya, rata-rata kan kita pas bahas itu pas lagi melencengnya pas ada bintang tamu apa, tapi tuh kita belum pernah mendalami banget dan menyelami banget gimana cara menyelesaikan satu hubungan yang bijak lah, bukan baik ya, karena perpisahan tidak pernah ada kata baik-baik saja pada dasarnya. Iya benar. Gitu, yang bijak. Tergantung apa sih menurut gue berakhir, kan sekarang banyak ya hubungan yang berakhir tapi karena kondisi apa sih yang kalau yang harus banyak mengakhiri hubungan gitu. Banyak yang masuk ke DM gue misalnya. Ini kita juga sambil bacain DM kalian karena sebenarnya teman Halo ABC itu banyak juga yang nggak percaya kalau kita tuh sebenarnya selalu bacain DM. Bacain sumpah. Gue orangnya emang pembaca banget. Buku gue segini di rumah. Kalau itu terlalu berlebihan sih, cuma gue mengakui. Beneran buku Tapi segini. Buku gue segini. Yang nggak lu baca? Ada di rumah. Baca nggak? Di rumah. Baca deh. Nah, tapi jujur gue sangat bacain DM dari kalian yang masuk, ke kalian lagi cerita apa. Tapi memang gue lebih fokusnya biasanya ke komen-komen YouTube gitu. Tapi banyak nih yang masuk ke Instagram Haloha, ke Instagram gue pribadi dan ke Instagramnya Bloom Media. Itu banyak banget yang cerita. Terus Kak, misalnya lagi mereka di dalam hubungan yang toksik, diselingkuhin gitu misalnya. Terus dia tuh nggak kan menyadari bahwa kita lagi di hubungan yang toksik tuh lama kan durasinya. Mungkin dia lagi di posisi yang dia udah tertekan gitu, tapi dia tuh nggak bisa lepas. Gimana ya cara mengakhirinya, atau kayak dia udah tahu dia diselingkuhin mulu, terus apa gue harus maafin ya atau enggak ya, atau di pernikahan gitu udah mah nggak dibiayain, ya kan, dipukulin, terus ya diselingkuhin juga, terus jadi kesamping banget, kayak dia pilihan terakhir lah gitu, misalnya kayak cuma dirinya dia, keluarganya dia. Kadang anaknya juga nggak ada tuh di urutan itu, temen-temennya pekerjaannya baru tuh anak istri gitu-gitu. Gue berapa kali ngobrol sama orang-orang seperti itu ya. Jadi pinternya, gue nggak bisa bilang pinternya, liciknya laki-laki yang suka mukulin, suka selingkuhin, suka kekerasan. Liciknya mereka itu adalah mereka bisa membuat seakan-akan menyuci otak ini perempuan kalau lu tuh kalau nggak sama gue selesai. Lu tuh kalau nggak ada gua, lu tuh bukan apa-apa. Oh, nurunin value kan? Iya, mereka akan berusaha terus untuk nurunin value. Karena mereka tahu mereka tuh nggak punya value tinggi, mereka cuma punya cara-cara itu untuk jalan hubungan. Jadi mau nggak mau untuk orang ini bertahan, harus kayak gitu kan? Lu sadar nggak, Fir? Cowok-cowok yang suka seperti itu, yang negatif ya ke perempuannya, suka mukulin, suka selingkuh. Mereka tahu mereka jahat, dan mereka sadar susah nyari perempuan yang mau bertahan buat mereka.
Oh jadi tuh kayak kamuflase Iya, sebenarnya. mereka tuh tahu kayak cewek mana yang mau sama gue ya dengan kondisi gue seperti ini. Nah kan udah ada ceweknya, kenapa harus nyari Karena cewek udah lain? ada ceweknya, dia tetap seperti itu, dia nggak mau cewek ini cabut. Gimana caranya? Cewek mana sih yang nyaman dipukulin? Cewek mana sih yang nyaman setiap hari diselingkuhin? Ya cara membuat cewek ini bertahan, kita turun value-nya, kita turun jatuhin mentalnya. Tapi mereka tuh sadar gak sih bahwa kan gak ada yang bisa nerima dia lagi selain nih orang gitu kan dengan keburukan itu. How tuh ngebuat si laki-laki itu bisa sadar bahwa cuma nih cewek doang nih dan udah berhenti gitu ngelakuin hal-hal negatifnya. Enggak, karena selama dia ngelihat ini cewek tidak, oh ini cewek, kan dia nurunin value cewek kan? Dia ngerasa gue berhasil nih. Iya. Nih cewek ini akan nurut sama gue. Ya udah dia akan ngelakuin kekerasan dia apa segala macem. Makanya poinnya kan di ceweknya. Ceweknya ini harus berani speak up dan keluar dari situ dulu deh. Dan how? Ya orang sekeliling loh. Di situ pentingnya orang-orang sekeliling, orang-orang sekitar. Oh. Karena kalau dia kan sudah di mindset dia, makanya cowok-cowok kayak gitu sukanya cewek-cewek lu di rumah aja. Jangan ketemu sama siapa-siapa, jangan ketemu sama satupun orang. Karena dia tahu dia ngelakuin hal buruk. Dan kalau ini orang keluar cerita ke siapapun, akan poinnya apa? Lu tinggalin nih orang. Ya kan? Padahal nggak ditinggalin juga pada faktanya gitu Pada kan. faktanya nggak ditinggalin juga. Jadi sebenarnya benar sih, mungkin peranan orang luar itu penting ketika lo mau menyelesaikan satu hubungan yang menurut lo udah toksik. Iya. Jadi lo cari sebanyak-banyaknya Nggak bisa sebaik-banyaknya. sebaik-baiknya deh, Sebaik-baiknya. sebaik-baiknya sekeliling lo yang positif vibe untuk lo, untuk bisa lo naikin value lo, tapi lo nya juga harus bisa percaya bahwa lo memang punya value Iya, tinggi itu. betul. Karena kadang perempuan juga suka gitu sih, ngeluh-ngeluhnya doang nih, berkawan-berkawannya doang, tapi lo nya juga nggak mau keluar sendiri, lo nggak mau menyadari bahwa apa yang lo punya kelebihannya dan apa yang kekurangan si pasangan yang toksik ini lo pegang gitu, lo Iya. nggak bisa Lu menyadari pernah itu. nggak punya cowok kayak gitu, main fisik? Oh iya, kan gue udah cerita di beberapa episode lalu. lupa gue. Udah pernah, gue udah sampai masuk rumah sakit. Nah, gue tanya sekarang yang bikin lo bertahan apa? Dulu. Iya karena gue percaya dia bisa berubah, sayang tolol gitu. Balik lagi, Sayang tolol. sayang goblok. Iya karena, dan gue tuh anaknya kan depending banget ya. Makanya kenapa sekarang gue tuh males banget pacaran. Takut banget dan picky banget dari cowok. Karena gue tahu ketika gue udah sayang sama orang, gue tuh bisa ngasih seluruhnya diri gue. Dan makanya gue lagi menahan diri gue dulu untuk gak pacaran dulu sama siapa-siapa. Memperbaiki value gue dan mempelajari apa yang selama ini gue omongin di podcast. Untuk kayak, tar dulu, ini udah yakin belum nih? Terus lo kalau mau sama dia jangan buang 100% ya, sekian persen aja. Dan lo ngasih sekian persennya ke diri lo lebih banyaknya. Ya, betul. Nah gue lagi berusaha itu ngasih ke diri gue dulu. Biar once gue ketemu sama satu orang yang, oke gue jalanin deh sama nih orang. Itu tuh bener-bener tepat dan gue udah bisa punya takarannya. Gue berapa, dia berapa gitu. Karena kan gue harus punya beberapa persen untuk diri gue. Rasa khawatir, rasa sayang, rasa curiga, rasa aman, rasa nyaman buat diri gue dulu. Karena hubungan gak cuma tentang berdua kok. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu gue lagi coba buat kayak Walaupun gitu. indahnya berdua sebenarnya. Oh iya lagi cum. Iya lagi. Itu omongan yang paling gue hindarin. Iya lagi. Hubungan tuh nggak cuma buat berdua, cuman indahnya kan berdua. Tapi rasa sakitnya ketika lo berasa kesepian ketika lo lagi berdua kan. Ketika lagi berdua. Jadi Makanya memilih orang untuk berdua sama lo itu sangat penting. Karena Kompleksitasnya. Karena gini, ketika kita bicara hubungan itu nggak cuma berdua kan berarti kan ada sekeliling, ada keluarga, ada apapun. Tapi sadar ada nggak diri sadar bahagia itu ya berdua. Iya lagi. Yang memilih bahagia itu kalian berdua. Dan nanti ketika bahagia itu tidak sesuai ekspektasi, yang merasakan ketidakbahagiaannya itu kalian berdua. Jadi boleh hubungan itu kalian berpikir bukan berdua, kita harus melibatkan keluarga dan lain-lain. Cuman seperlunya. Lo yang tahu bahagia lo kemana. Belum tentu keluarga tahu bahagia lo. Iya sih. Keluarga tahu kebahagiaan bersama. Semuanya happy. Tapi yang tahu bahagia lo, yang akan ngejalanin sampai mati, itu lo. Karena orang gak ada yang peduli proses, orang cuma melihat hasil Iya, akhir. hasil akhirnya. Bener. Lo Mau lu susah-susah kayak gimana pun. Gue pernah baca ini, gue lupa ya nama akunnya apa, boleh nanti DM gue lagi. Dia itu cerita panjang banget sama gue. Emang gak gue balas, tapi gue baca tuh sedetail itu. Jadi dia dia menceritakan gimana dia tuh bertahan dengan suaminya yang parah banget sama dia. Toksik banget dan dia gak tahu waktu keluarnya. Alasannya biasanya karena faktor kasih anak, karena hubungannya sudah terlalu lama, malu dengan keluarga, dan oke nih masa depan gue ya udah deh nggak apa-apa kayak gini-gini aja, tapi gue sakit dan boleh, dan dia masih bertanya loh, tapi boleh nggak ya gue melakukan hal serupa untuk mencari kebahagiaan gue sejenak.
Misalnya dia diselingkuhin, ya kan, dia diselingkuhin mulu nih sama suaminya gitu. Terus sampai suaminya tuh menelantarkan anak dan istrinya, bahkan menyakiti anak dan istrinya baik mental maupun fisik gitu. Dia kan korban nih gitu. Dia nggak bisa keluar dari situ, dia nggak tahu caranya keluar dari situ kayak gimana. Bukan sampai dia bisa, bertanya. belum berani. Dia belum berani mungkin ya. Ini kan bahasanya dia gitu. Dia belum berani keluar dari situ, dia nggak seakan-akan kayak seakan gak ada celah dan gak ada ruang untuk dia bisa keluar. Dia juga nggak tahu gimana caranya. Bla boleh nggak ya gue juga menjadi pelaku kalau kayak gitu? Tapi dia takut. Anjing tuh gue ngebacanya ini singkatnya aja ya, tapi dia tuh cerita panjang banget prosesnya. Gue sampai kayak lo bertanya satu hal yang bisa ngebuat lo bahagia, tapi lo takut untuk nyakitin orang. Padahal orang itu yang nyakitin lo masih mementingkan orang lain gitu. Dalam artinya gini, ya gue tau itu tetap salah ya, lu seharusnya tidak mengambil langkah itu juga, gue percaya. Tapi maksud gue, ini lu ditombaknya sama si A nih gitu kan. Tapi dia lagi sekarat gitu, dia udah menjelang ajalnya, dia butuh jantung baru, butuh nafas baru, lu kasih jantung lo. Iya, demi dia, nggak apa-apa gue aja yang mati. Anjing sih. Tapi menurut gue si Mbak itu berhasil menerapkan apa itu cinta. Kenapa? Karena kan cinta itu adalah membahagiakan orang yang kita cinta. Bener. Tapi salahnya itu dia menerapkannya ke orang yang salah. Coba kalau si Mbak ini total ini dan dia menemukan pasangannya total itu, ketemu dong. Iya. Ya kan? Tapi salahnya Mbaknya ini udah berhasil untuk mencintai manusia lain. Untuk mencintai manusia lain dan memberikan sepenuhnya untuk manusia itu. Tapi sayangnya dia salah pasangan. Satu, kedua dia lupa bahwa dia juga manusia. Yes. Ngerti gak sih kalau lu boleh, makanya gue pernah di podcastnya Nadia Alaidrus, boleh ditonton teman-teman, bisa juga dilihat apa namanya, bukan bincang biasa kalau nggak salah nama. Iya, bukan bincang biasa BBB. Gue pernah datang ke podcast itu, gue cuma bilang di podcast itu, makanya kalau gue sama Nadia tuh sama-sama ngomong, makanya kalau lu mencintai orang lain pastikan lu jangan mencintai 100%. Kalau bisa tuh, ini dosennya Nadia yang bilang, cintailah pasanganmu 50%. Dan gak boleh lebih dari takaran itu. Nah gue bilang nggak bisa. Lo gak akan bisa 50-50 sesama umat manusia. Paling kadarannya berbeda, gak apa-apa ada timpangnya. 70-30 kek, 60-40 kek. Berapapun tapi harus ada yang lebih. Dan lebihnya itu di diri lu, jangan di diri orang lain. Karena nanti misalnya gini, lo mencintai diri lu nya 60%, mencintai pasangan lu 40%, tiba-tiba nih lo mencintai pasangan lu udah jadi 50% atau bahkan jadi 60%, lu nya berkurang kan. Lu harus masukin air baru, harus masukin cinta baru untuk diri lu biar equal lagi, biar seimbang lagi, biar balancing lagi gitu loh. Entah diri lu nya yang lebih atau diri pasangan lu lebih, tapi jangan berkurang terus, jangan mau dihabisin. Dianya nambah air, lu nya berkurang mulu, nggak boleh kayak gitu. Harus gantian. Entah apa ya, entah lewat bagaimana caranya, entah lu mungkin ngasih free time waktu buat diri lu lebih banyak kayak, lu me time kayak, lu keluar ketemu orang kayak, atau mungkin lu ngelakuin hal yang lu suka kayak. Gak apa-apa, tapi diri lu dulu gitu. Makanya emang hubungan itu gak bisa 50-50, itu gue setuju banget. Gak bisa 50-50. Karena hubungan itu kita jalani suatu, kita masukin ke petualangan baru loh. Petualangan lu gak tahu apa yang lo akan temuin ke depan. Akan ada fase di mana lu harus ngasih 90 dan lu harus hanya menerima 10. Iya. Tapi ke depannya, kalau lu ketemu orang yang tepat, dia akan selalu ingat, kemarin gue ngambil 90, sekarang di fasenya gue nih yang lagi sembuh luka gue. Gue ngasih dia 60. Iya. Maaf ya, gue baru bisa ngasih lo 60. Karena untuk pemulihan gue masih butuh 40. Iya. Kedepannya lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Itulah pentingnya toleransi. Bener. Dalam hubungan. Makanya nggak boleh kita selama lu punya hubungan serius sama seorang dan lu ngerasa gue udah ngasih yang terbaik buat dia, tapi dianya kayak gini, lu masih sayang diri lu dan lu nggak siap buat berhubungan. Iya. Karena indahnya cinta tuh ketika lu ngasih segalanya sampai orang ngatain lu goblok dan lu ngerasa itu normal. Iya lagi. Dan lu ngerasa nggak, kok itu ya normal karena gue sayang dia, selesai. Dan gue ngerasa dia nggak perlu bales. Karena tujuannya tuh bukan buat membalas. Kita hubungan itu untuk nyampe ke final akhir. Hubungan itu bukan untuk mencari, bukan hari akhirat gitu yang semuanya ditimbang nanti. Enggak. Benar-benar. Nggak ada timbangannya. Bicara cinta memang tidak ada hitungan angka seharusnya. Tidak ada kalkulasi. Nggak ada. Tapi cinta itu juga butuh penakaran. Takaran angkanya seberapa kamu yang menentukan. Bukan berarti kayak
Oke, dia segini, lu segini. Enggak, bukan hitungan angka dari melalui matematika. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali, ada kuadrat dan segala macam. Bukan itu. Sebenarnya cinta itu memerlukan angka hanya untuk mengukur kadarisasi antara apa yang kamu berikan, apa yang kamu terimakan, itu sudahlah cukup untuk dirimu. Dan cukup juga untuk pasanganmu. Benar gitu. Jadi caranya keluar, terus lantas bagaimana solusi kita bisa keluar dalam satu hubungan yang menurut kita sudah tidak baik-baik aja gitu. Kayak gimana ya caranya bisa lepas lah gitu dari orang yang toksik ini. Elunya dulu. Dulu tuh gimana gitu. Apakah lo udah benar-benar sekompak itu sama diri lu, udah sesolid itu sama diri lu, udah sudah berjabat tangan itu sama diri lu, dan lu menemukan circle yang tepat untuk diri lu. Bisa mendukung dan menaikkan lu, bukan mendukung apa dengan cara menjatuhkan orang lain, bukan ya? Iya benar. Misalnya kayak ya oke, kita tahu nih pasangan lu udah salah, iya betul, gitu kan. Tapi bukan berarti hanya karena dianya yang salah, terus lu ketemu circle yang lu dibela dengan cara menjatuhkan si salah ini. Enggak, lu dibela dengan menaikkan value lu. Betul. Ininya biarin aja, kita udah tahu dia salah soalnya. Makanya kalau ada masalah jangan berkutik di masalahnya aja, nih benang nih gitu kan. Ada benang kusut, lu mau ini nggak jadi kusut. Solusinya apa sih? Ya tarik pelan-pelan kan. Tarik nih pelan-pelan lu buka ya kan, lipetannya gimana segala macam. Emang nih benang gak 100% bisa lurus lagi, pasti dia akan ngelingker, akan keriting, akan apa. Gak apa-apa, tapi sengaja dia gak ngegumpel. Tapi kadang orang takut narik pelan-pelan kan, takut keikat mati. Gak berani berisiko itu. Iya. Jadi kayak ya udah deh, gue biarin aja benang ini kayak gini, daripada gue tarik pelan-pelan nanti keikat mati. Tapi itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi, makanya mengambil sebuah resiko kan penting. Karena kenapa? Kalau misalnya gini, iya gue takut narik benangnya karena bisa jadi itu terikat mati. Berarti kan ada konsekuensi paling buruk ketika lu mencoba melepaskan diri dari suatu toxic relationship kan. Dulu lu gak berani siap untuk itu, maka pilihannya lu harus siap terus-terusan dari toxic itu. Karena lu gak mau ambil resiko itu nih. Berarti lo harus terima benang itu kan gak bisa diapa-apain. Gue harus hidup dengan ini selama hidup gue. Dan jangan ngeluh. Dan dirasa penasaran. Apakah ini ikat mati atau enggak? Benar-benar benang hati. Keren gak? Kali ini bagus ya baju. Tapi benar-benar. Biar kata baju gue lecek bro. Tapi omongan gue. Bagus. Tapi emang benar sih, gue kadang ya kalau bicara soal masalah hubungan dan bla 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 segala macam, banyak orangnya yang lu mah cuma tahu cara milih orang yang baik kayak gimana bla bla. Mulainya banyak orang curhat sama gue gitu, gimana sih emang hubungan yang benar bla bla bla. Terus ntar nih di endingnya pasti nanya nih, terus kalau misalnya gue kayak gini gue harus kayak gimana ya. Makanya pilihan pertama sebelum lu mulai tentukan dengan sangat maksimal, dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti. Tapi ingat, sebaik-baiknya lu sudah mempersiapkan perisai, masih bisa aja ada celah untuk bawa masuk. Benar. Dan lu harus siap dengan konsekuensi itu. Pilihannya, lu mau buka perisai lu bertaruh di medan perang, atau lu tutup perisai lu rapat-rapat, menutup semua kemungkinan yang ada, tapi lu tetap bisa mati di dalam benteng lu sendiri. Kan gitu. Benar. Karena mau baik itu keluar ataupun bertahan, dua-duanya punya konsekuensi. Kalau lu nggak siap untuk mendapatkan atau menerima konsekuensi itu, ya jangan berhubungan. Perbaikin diri sendiri dulu, diam dulu di tempat, nggak apa-apa, nggak akan ketinggalan. Iya. Orang sekarang berhubungan takut ketinggalan. Takut ketinggalan, takut kekejar waktu, takut omongan karena orang mikir, iya bener sih, orang mikir hubungan itu sudah kayak memang ya udah berhubungan aja, karena memang standarisasinya memang gue di umur segini, di fase segini. Emang harus berhubungan, harus serius, harus menikah. Padahal lo nggak siap. Dan akhirnya dari tadinya lo tenang tanpa hubungan, tapi karena sekeliling, karena lo ngerasa itu standarisasinya, lo jadi menambah masalah dan beban di hidup lo. Padahal lo bisa hidup santai sampai di saat momen lo siap. Makanya jangan pernah menjalankan satu hal bukan karena diri lu sendiri yang mau. Pastiin dulu diri lu nya emang ini udah waktunya atau belum. Jangan waktu itu ditentukan sama orang lain, karena orang tuh punya waktunya masing-masing. Kita tuh punya timingnya masing-masing, kita punya garis finishnya masing-masing. Kita akan nyampe kok pada saatnya, ketika memang itu sudah saatnya. Tapi kayak gimana kita menentukan itu adalah saatnya, ya lu yang tahu mulainya mau kapan, kan itu. Dan ketika lo mau mulai, lo tahu bahwa ada konsekuensinya. Karena menurut gue ya, hidup itu akan terus aja berjalan. Hidup tuh akan, gue pernah bilang di podcast itu, balik lagi gue selalu bilang di podcastnya Nadia ya, karena itu udah gue keluarin statement itu. Hidup tuh menurut gue emang sebrengsek itu lagi. Menurut gue ya, hidup tuh akan bajingan seperti lagunya Nadine ya.
hidup sebajingan itu, hidup sebrengsek itu, dia akan terus jadi brengsek, dia akan terus jadi bajingan. Dan gak ada yang akan nolongin lo. Dan gak akan ada yang bisa nolongin lo gitu. Selain diri lo sendiri. Betul. Salahnya lo selalu berharap sama orang lain. Betul. Selalu berharap kehadiran orang lain itu bisa menolong. Iya benar, ini salah satu masalah anak sekarang. Jadi gue lagi begini nih, mungkin nanti kalau gue sama dia bisa membawa kebahagiaan seperti itu. Lo nggak bisa berharap orang lain bertanggung jawab atas kebahagiaan lo. Nggak ada. Dan dia juga hanya berpura-pura bertanggung jawab. Kalau ada orang bilang gue bertanggung jawab atas kebahagiaan lo, enggak. Karena Nggak dia akan aja, bisa. karena standar manusia itu kita nggak dikasih puas. Bener. Lo harus bahagian diri lo, baru bisa bahagian lain. Orang selalu ngomong gitu kan. Pertanyaan balik gue, mana titik manusia merasa gue udah bahagia? Itu pertanyaan yang gue ditanya sama psikiater gue lagi. Mana, titik mana? Lo harus bisa bahagian diri lo dulu, baru bisa bahagian orang lain kan. Titik mana manusia ngerasa, oke, gue cukup, gue udah bahagia. Gue sekarang mau bahagian orang lain, titik mana? Iya benar. Gue pernah ditanya ini sama psikiater gue. Apa hal yang membuat kamu bahagia? Oh gak bisa jawab, gue lama cum. Lama banget gue, kayak berbulan-bulan deh. Gue gak bisa jawab itu. Gue udah mencoba jawab asal-asalan kan. Jadi kayak pas gue tanya pasti gue langsung tiba-tiba spontan gue jawab dong. Kayak oke, uang, oke, karir, oke, pacaran, oke, apa. Terus kan dibantai kan kayak kenapa uang? Kayak dicari lah, ditelusurin lah kenapa uang, alasannya bla bla. Ternyata ya juga ya, gue pernah dapat itu. Misalnya gue bilang nih, apa sih Fir yang ngebuat lo bahagia? Gue jawab, sukses di karir. Kamu ngerasa karir kamu kurang sukses. Sekarang gini, kamu udah bisa mencapai ABCDFG bla 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 segala. Dijabarin tuh. Akhirnya gue nyadar, iya juga ya, gue pernah di situ. Pada faktanya sekarang gue nggak tahu bahagia itu apa. Gue nggak kenalan, gue nggak lagi ngerasain itu. Terus gue jawab, oh ngeliat orang tua bahagia. Standarisasi orang tua kamu bahagia itu apa? Apakah dengan kamu bisa mencapai kesuksesan kamu kah? Apakah dengan kamu bisa menaikkan haji orang tua kamu kah? Apakah kamu dengan beragama yang baik kah? Gitu bla bla segala macam. Kamu udah pernah ngejalanin itu belum? Dan beneran bahagia nggak? Abadi nggak bahagia itu? Oh iya juga. Gue jawab lagi yang lain-lain. Selalu digituin sampai akhirnya gue nggak bisa jawab apa-apa. Berbulan-bulan untuk proses gue menemukan itu. Sampai akhirnya gue cuma jawab bahagia gue adalah memberikan ilmu ternyata. Memberikan apa yang gue punya ternyata. Gue bilang gue senang ketika gue bisa diskusi sama orang, orang bisa dapet ya kayak gini nih, gue bikin podcast, orang jadi punya ruang cerita, orang jadi punya ruang berpikir. Gue seneng. Tapi ternyata itu kesenangan, bukan bahagia abadi. Tapi itu bisa gue lakukan tiap hari, kadarnya lebih banyak nih dibanding gue cuma menaikkan haji orang tua gue yang mungkin aja bisa cuma sekali seumur hidup gitu. Abis itu gue susah lagi nemukan bahagia itu kan. Itu sampai akhirnya gue bilang ternyata gue nggak butuh ketemu. Kan gue pernah bilang kan, gue udah lama gak ketemu sama bahagia, gue udah lama gak kenalan sama bahagia. Gue pengen deh sekali-kali tahu dan kenalan ulang sama bahagia itu. Oh ini rasanya bahagia. Gue pernah bilang gitu kan. Tapi sekarang gue cuma pengen bilang, enggak lagi. Gue gak pengen tahu apa itu bahagia. Karena pada faktanya dengan rasa senang yang gue sudah lewatin secara beberapa kali, secara berkala. Mungkin itulah kebahagiaan yang sejati ketika gue bisa terus menerus mengulang hal yang sama dan gue menikmati si rasa senangnya itu. Mungkin itulah bahagia gue, baik dari gue, baik dari orang lain. Itu pertama. Kedua, ternyata sekarang gue cuma nyari kata cukup. Gue cuma pengen jadi manusia yang cukup aja. Cukup untuk gue dikasih rezeki kayak gini, cukup untuk gue dikasih pola pikir gini, cukup untuk gue dikasih kebiasaan kayak gini, prestasi, pasangan dan segala macam. Gue pengen ketemu dengan kata tenang sekarang ternyata. Karena lebih susah menemukan tenang dibanding bahagia. Anjir. Karena bahagia mungkin bisa aja kita sudah pernah ketemu tapi kita tidak bisa mempertahankannya. Hanya karena kita nggak tahu bahwa itu adalah bahagia. Tapi tenang, kita tahu rasa tenang itu bagaimana wujudnya, bagaimana rasanya. Dan kita bisa mempertahankan itu ketika kita merasa satu, cukup. Dan itu paling sulit. Itu yang paling sulit. Jadi cara keluar dalam satu hubungan, kalau kita balikin ke topik kita tadi, adalah itu, temukanlah rasa cukup di dalam diri lu agar lu ketemu dengan rasa tenang. Ketika lu udah tenang karena lu sudah merasa cukup dalam satu hal tersebut, udah aman. Lu gak akan ada lagi yang namanya kalkulasi, pretensi, plagiasi, atau lu mungkin bisa jadi kayak komparasi sama orang lain. Udah gak ada. Bener. Cukup udah tuh, ngeliat orang lain. Cukup tuh poinnya. Iya, cukup tuh poin. Tapi jadi itu rasa itu. Dua hal yang dibutuhkan manusia, dan ini paling sulit dilakukan manusia. Tapi kalau siapapun bisa menemukan dua hal ini, bisa implementasikan dua hal ini, dia akan bahagia seumur hidupnya. Cukup dan ikhlas. Iya, bersyukur. Untuk lo ketemu kata tenang. Karena bener deh, lebih enak bertemu dengan kata tenang daripada bertemu dengan kata senang. Senang itu hanya sesaat. Tenang itu tidak menyesatkan.
itu kurun waktunya tergantung ya, bisa jadi abadi, bisa jadi apa. Dan itu pasang surut memang, karena lu nggak bisa ketemu tenang selamanya gitu kan. Tanpa lu bertemu lagi dengan rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa kecewa, enggak. Akan ketemu lagi kok. Iya benar. Tapi seenggaknya itu nggak akan menyesatkan lu. Sedangkan kalau senang bisa jadi menyesatkan. Kalau lu terbuai dan lu jadinya berlebihan, lu jadinya memaksakan, obsesi, itu jadi menyesatkan diri lu. Akhirnya lu nggak ketemu lagi sama diri lu, nggak tahu lagi lu diri lu kayak gimana. Jadi menurut gue kayaknya solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu hal yang menurut lu toksik atau lu keluar dari sesuatu yang tidak baik adalah pertama mengangkat value lu sampai lu bertemu dengan rasa cukup bahwa itulah value lu yang harus lu tunjukkan. Dan lu ketemu sekeliling yang baik. Benar. Circle yang baik, yang positif, yang bisa memvalidasikan rasa value lu dan harga diri value yang udah lu ciptakan tanpa menjatuhkan orang lain. Benar. Karena naik tahta hanya dengan menginjak kepala orang lain itu nggak fair enough kok. Itu sama aja menjadi pelaku juga. Lu cuma jadi playing victim aja, korban yang playing victim. Itu menurut gue. Ketiga, baru lu ketemu tuh rasa tenang dan semuanya. Lu tahu cara jalan keluarnya. Oh ternyata gue harus begini ya, gue harus begini ya. Itu jabat tangan sama diri sendiri dan didukung oleh sekeliling. Setuju. Oh dalam nih, gue pengen ngulik ini lagi lebih dalam sih saat nanti. Boleh, cakep. Tapi kita sekarang harus sudah masuk ke segmen berikutnya. BBM. Di Halo Hati sudah ada segmen baru yaitu baca-baca DM. Let's go. Pro atau kontra kemana-mana harus ngabarin. Harus pro. Wajib. Pro. Gue agak mikir tapi bener pro. Senyum pro. Kenapa emangnya? Harus sih menurut gue. Walaupun jujur ya kadang gue suka lupa ngabarin. Tapi menurut gue itu ngabarin itu penting. Apa ya alasannya? Karena gini, momen paling gak enak itu adalah ketika lo punya pasangan gitu. Punya pasangan terus tiba-tiba lagi bangun pagi lo chatan normal tiba-tiba hilang. Tiba-tiba gue lagi baru pulang dari sini. Anjing kok gue gak tahu dia kesini ya. Itu kan gak enak ya. Karena kabar itu adalah bentuk salah satu bentuk komunikasi yang baik dalam menjalin satu hubungan, benar. Betul. Dan kabar itu kenapa menjadi penting? Karena walaupun lu tidak bersama orang tersebut, lu memberikan rasa nyaman dan rasa aman, rasa tenang untuk pasangan lu agar hubungan lu berjalan baik. Jadi kalau ada apa-apa, pasangan lu tahu lu di mana, lu bersama siapa, dia bisa nge-backupnya dari mana. Gue lumayan sensitif sama ngabarin dan gue akan lumayan mengapresiasi dan lumayan membuat gue happy dengan kabar yang detail. Bukannya posesif ya, gue nggak akan yang. Tapi posesif itu memang perlu kok. Posesif kan gue pernah bilang kemarin kan, di dalam suatu hubungan kalau udah nggak ada rasa posesif sedikit, ya itu udah harus dipertanyakan. Mungkin dia sudah tidak takut kehilangan lo, mungkin ya. Tapi kalau kita balik ke ngabarin, gue tipe orang yang pro banget. Oke, next. Ada tips cara cepat dapet pacar. Aduh gue tuh juga belum punya pacar, gue juga susah dapetinnya. Tapi gue gak nyari pacar sih untungnya, gue nyari partner. Tips cara cepat cari pacar. Apa ya? Kayaknya menurut gue satu deh, jadi diri lu sendiri. Belum tentu dapet pacar, emang lu gak jadi diri sendiri selama ini? Gue belum 100% menjadi diri gue sendiri pada faktanya. Makanya gue bilang gue masih belajar menerapkan apa yang gue omongkan. Tapi banyak orang yang pura-pura menjadi orang lain buat dapet pacar. Iya banyak, makanya banyak jadi problematika di tengah-tengahnya kan. Benar. Kalau lu mau punya pacar apa dulu nih, pacar doang apa pacar serius? Oke, kita beda ya. Kalau lu mau cuma punya pacar doang, main dating apps selesai. Pasti nemu. Iya, atau mabok di klub. Udah. Iya, mabok di klub, udah gitu. Bisa aja tuh. Cepat untuk dapat. Tapi kalau pacar serius ya benar, lo harus jadi diri sendiri, lo harus naikin. Sebenarnya jadi diri sendiri satu, dua lo harus naikin value di diri lo sih. Dan memahami diri lo dengan sangat baik, diri lo dulu ya. Karena kan lo baru mau nih, ketika lo berpacaran baru lo memahami pasangan lo. Betul. Untuk menghindari banyaknya permasalahan atau konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Next, kita ada kenapa cewek kalau bilang nggak punya baju kalau pergi. Anjir. Iya lagi. Apa sih? Padahal baju yang dipakai itu aja lo percaya nggak? Cewek nih bilang. Baju dipakai itu aja. Enggak. Cewek pakai baju siap pergi ganti-ganti. Cuman siap datang nggak punya baju. Gimana sih? Nah gini, gue kasih tau ya kenapa gue bisa bilang kayak gitu. Cewek nih bilangnya nggak pernah punya baju padahal di lemari dia segambreng gitu kan. Padahal baju yang sering dipakai itu aja. Bukan dalam artian tiap hari dia pakai itu aja, enggak. Tapi dominan yang dipakai yang itu. Karena yang cepat dilihat depan mata nih gitu. Oh iya, kayaknya alasannya bukan itu deh. Enggak menurut gue. Karena cewek selalu mau terlihat beda terus karena kan manusia nggak ada rasa puas. Iya. Ya kan? Cewek kan ingin menata dirinya kan. Jadi dia ngeliat, gue kemana udah pakai look ini nih. Iya, jadi semua baju yang dia udah pakai
dia rasa itu tidak berhak dipakai lagi. Padahal, nggak gitu cara pakai baju. Ini aja baju keempat gue pakai belum gue cuci keempat kali. Cara pakai baju itu lo pakai 10 dicuci gitu kan. Besok pakai lagi. Iya. Di Afrika bagian ujung masih banyak yang nggak pakai baju. Di Papua masih banyak pakai koteka. Lo ngerasa punya 1000 baju ngerasa nggak punya baju gimana sih? Makanya cewek itu karena kan ternyata dari mata doang nih. Padahal beneran deh. Lu Enggak. berapa bener ini gue ngasih tahu ya. Cewek tuh bilang gak punya baju karena yang dia lihat tuh kayak terkesan itu lagi. Jadi gini, misalnya nih ya, gue beli baju segini nih Com. Gue pakai yang atas kan, dicuci nih jebret. Ketika itu udah kelar dicuci kan dimasukin di atas lagi kan. Yang paling dilihat paling cepet yang mana? Yang di atas. Lu beda teori sama gue. Enggak loh, kan gue cewek. Teori gue adalah, nih lu punya cewek punya baju nih, jebret. Ini udah dipakai semua kan? Yang paling bawah itu dipakai tuh 3 bulan lalu. Hari ini dia mau pergi. Udah pernah dipakai. Tapi kan di mix and match kan. Selama mix and match itu dipakai semua, dia ngerasa dia gak punya baju. Tapi kan tata cara pakai baju manusia normal tidak seperti itu. Ya makanya maksudnya apa gunanya sabun daya dan rinso, saudara-saudara? Dicuci, dipakai lagi. Dicuci, dipakai lagi, nggak apa-apa. Dan bisa masuk ke kita. Tapi nggak maksud gue, cewek tuh emang kayak gitu. Lu ngapain nanya gitu sih, kan jadi ribut gue. Enggak, tapi cewek emang kayak gitu. Makanya gue nggak tahu jadi si cewek nih, cewek tuh ngerasanya kayak selalu nggak punya baju karena dia ngerasa udah pernah dipakai dan gue bosan aja. Sisi bosanannya cewek tuh lebih gampang dari mata. Makanya kalau lu punya pasangan, lu tanya cewek lu kenapa dia mau sama lu karena dari muka, percayalah, nggak lama kemudian dia akan nyari yang lebih baik di mata dia. Karena pasti bosen. Iya benar, muka bosen. Bener. Iya, bener. Karena mata. Makanya kalau lu nyari pasangan dan jawaban dia karena apa yang dia lihat, bukan apa yang dia pikir dan apa yang dia rasa, tai, dia nggak bakal bener-bener sama lo. Kalau karena keren. Ya kan apa yang dia lihat. Makanya gue bilang, pilihlah perempuan yang memang menilai kamu, memilih kamu dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan, bukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Karena itu tidak akan abadi. Perempuan tuh sifat bosanannya lebih cepat, anjir, lebih banyak. Pilih mana deketin pacar pacar orang atau bertepuk sebelah tangan. Deketin pacar orang lah, bertepuk sebelah tangan kan gak enak banget ya? Iya nggak bunyi kan. Sat gitu kayak sedih banget. Dideketin pacar orang. Sakit lagi. Kalau pilihannya deketin pacar orang atau bertepuk sebelah tangan ya deketin pacar orang. Kan deketin pacar orang kita punya pilihan untuk mau atau enggak. Tapi seenggaknya kalau... Dan ada kemungkinan dia bisa jadi endingnya sama gue. Iya, gitu kan. Bener. Gue cuma tinggal perlu usaha. Cuman kalau bertepuk sebelah tangan kan kayak temen yang sebelah gue nih kan gak enak. Iya, udah usaha-usaha terus ya nggak ada tuh solusinya. Iya, bener. Nggak mau dia ujung-ujungnya sama gue. Ngapain gue usaha buat orang yang gue tahu nggak bakal bisa sama gue. Mendingan gue usaha sama orang yang ada kemungkinan dia bisa sama gue. Bisa sama gue, benar. Jadi gue memilih untuk dideketin pacar orang. Benar. Next. Setuju. Selesai. Oke. Terima kasih. Jadi menurut gue konklusi dari obrolan sekarang tadi ya udah kita bahas juga bahwa pilihlah pasangan yang benar-benar tahu kamu sebagaimana kamu dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dirasakan. Kenapa? Karena itu berarti sudah melalui proses pertimbangan, proses pemikiran yang baik gitu kan. Udah melalui banyak tahap lah. Daripada lu memilih pasangan yang ada di depan lu aja. Dan untuk teman-teman yang sudah terjebak nih di dalam suatu pasangan atau hubungan yang tidak baik-baik aja, ya tadi solusinya untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap diri lo, terus ketemulah dengan dan memilihlah, bukan memilih tapi pilihlah circle yang baik, yang positif, yang mengangkat lo tanpa menjatuhkan orang lain. Kemudian menurut gue juga untuk teman-teman yang ada di hubungan yang kayak gitu, coba untuk beranikan diri mengambil keputusan. Karena baik lo mengambil ataupun tidak mengambil keputusan, A atau B itu sama-sama punya konsekuensi. Kalau lo gak siap punya konsekuensi atau menerima konsekuensi apapun yang terjadi dalam satu hubungan, ya jangan pernah berhubungan, tahan dulu sendiri. Pastikan dulu diri lo baik dulu sendiri gitu. Gak apa-apa kok, karena gak ada standarisasi kapan kita harus mencapai garis finish, gak ada. Gak ada waktu pasti untuk namanya kejar-kejaran atau balapan. Ya lo yang menentukan. Nah ya hidup begini-gini aja kok. Mantap. Roda tuh berputar aja. Nah kalau teman-teman masih mau kita membahas ini dan mendalami episode kali ini lebih dalam, boleh silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian juga mau diundang datang ke Halo Hati, silakan tulis di kolom komentar kita juga, karena kita lebih membacakan kolom komentar YouTube kita. Betul. Jadi tapi boleh juga tetap DM ke Instagram Halo Hati, Instagram Blue Media, Instagram Go dan Instagram Bocum. Dan buat teman-teman yang lain yang mau penggal episode kali ini, silakan aja boleh, silakan kalian penggal dengan sangat baik.
Tapi jangan lupa untuk dituliskan kredit detailnya agar teman-teman di luar sana bisa nontonnya secara full di YouTube-nya Blue Media. Betul. Jadi nggak ada salah kaprah ya, jangan sampai cuma nonton dari sepenggal terus udah aja gitu. Keputusan aja, kita itu nonton dulu fullnya biar tahu. Atau bisa aja minta datang langsung ke sini, kita langsung diskusi di sini kan, itu bisa banget. Jadi itu aja sih menurut gue dari kita. Dan semoga kalian suka season 4 kita yang lebih kompleks ini dan punya segmen baru. Dan silakan kalau kalian punya inspirasi ataupun solusi-solusi baru buat kita. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng kalian biar kalian bisa tahu kalau ada episode terbaru dari kita. Share video ini sebanyak-banyaknya karena halo hati tergantung dari views kalian. Oke, sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya dan nikmati juga konten-konten YouTube Blue Media yang lain, terutama ada Belum Buka Cafe, sketsa baru kita. Yang gue nggak diundang itu ya? Apa? Ya nanti kita undang lah, nonton dulu biar seru. Siap, dah. Bye bye.